ini loh yang kalah berkali-kali ini loh, sampai 3 kali kalah ini loh. Yang awalnya dukung Pak Prabowo 2 kali, kemudian dukung Anies kalah. Nah ini dia ini. Mereka ini tidak rela jika Indonesia ini berada di tangan orang selain yang mereka dukung. Mereka udah kalah berkali-kali, mereka maunya apa? Negara kita hancur. Mereka inginnya apa? Bukan hanya Gibran, tapi Pak Prabowo. Inginnya pemerintahan ini diganti semua. Itu agenda mereka ya? Agenda mereka tahu dari mana? Iya, saya bisa membaca itu. Saya bisa baca itu karena saya kan pernah ada di bagian di dalam bagian dari ormas terlarang, Bang. Yang saat ini bergabung ke kubu mereka itu kan. Oh iya. Apakah itu HTI atau FPI Ibu pernah di situ? Jadi dulu itu sebelum FPI dan HTI itu besar, saya ada di grup mereka. Kenapa saya dimasukkan ke grup mereka? Karena saya adalah debater. Saya berangkat dari seorang debater tahun 2006. Saya pendebat agama dulu itu. Oh, dari debater itu ya, dari Ibu pendebat ya? Pendebat agama. Jadi saya mempelajari agama Nasrani, Al-Quran. Saya jadiin satu, saya ngelawan mereka yang menghina Islam. Dulu begitu. Akhirnya nama saya terkenal, saya dimasukkan ke grup HTI dan FPI. Dan emang Ibu sempat menjadi anggota HTI waktu itu? Bukan anggota, jadi saya memang dimasukkan ke situ. Dulu kan belum besar, Bang. Tapi tidak ada semacam baiat? Nggak ada baiat. Oh, di HTI nggak ada baiat ya? Nggak tahu deh. Saya nggak tahu, karena saya belum pernah dibaiat. Saya dimasukkan ke grup besar mereka. Jadi di grup itu tuh ada MUI. Oh, ada MUI? Ada MUI, ada HTI, ada FPI, semua gabung jadi satu. Saya salah satu di situ sebagai debater yang paling keren lah saat itu. Sekitar tahun berapa itu? Tahun 2006. 2007. Oke, 2006 itu masih di eranya Pak SBY ya. Pak SBY. Yang pada saat itu memang Pak SBY sangat bersahabat dengan kubu yang membawa politik agama seperti itu ya kan. Iya. Nah, apa yang Ibu ketahui, apa yang mereka bicarakan dan apa yang mereka rencanakan agenda-agenda politik HTI ini pada saat itu? Jadi agenda mereka yang pertama mendirikan DPR-DPR, DPRD-DPRD membuat syariah Islam. Jadi mereka ingin memasukkan syariat Islam ke semua wilayah yang ada di Indonesia itu. Makanya mereka mulai berhasil bikin di Banten, ingat nggak Bang? Perda syariah Islam. Oh ya, perda syariah. Itu kesuksesan mereka tuh kala itu. Kubu-kubu itu mereka bikin di perda Banten. Kalau di Aceh kan mereka sudah aman lah. Di Aceh memang ini kan. Memang syariat Islam kan basicnya, makanya disebut daerah istimewa. Di Banten mereka sukses. Kemudian ada beberapa daerah lah mereka bisa menyusupi anggota DPRD-nya untuk bikin perda syariah. Yeah. Mereka sukses. Dan ini rencananya kalau di tiap-tiap daerah sudah ada perda-perda syariah, mereka harus menguasai Indonesia. Jadi ini kecil-kecil dulu nyusupin. Apa tujuan akhirnya itu, Bu? Negara khilafah. Negara khilafah. Itu nggak sekedar pepesan kosong, tuh bener itu serius Bang, serius. Dan mereka ada yang mendanai dari asing, ada yang mendanai dari London. Oh, kalau dari London kan kantor pusat HTI kan memang di situ. Hizbut Tahrir kan memang kantor pusatnya di London. Nah itu dia, dari situ mereka dibiayai. Kenapa HTI disuruh berfokus di Indonesia? Karena di Indonesia itu penduduk Islamnya terbanyak. Makanya dianggapnya lebih mudah untuk membuat negara ini ya seperti negara Islam gitu. Awalnya kan mereka orang-orang asing itu Bang mengira Indonesia itu kan negara Islam awal-awalnya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan teman-teman itu, saya juga ada komunitas kan dengan teman-teman mancanegara itu. Oh kamu itu di Indonesia itu negara Islam? Bukan. Negara republik, demokrasi dasarnya. Bukan Islam. Tapi kan itu negara umat Islam paling banyak, tapi kita bukan negara Islam. Nah, atas dasar itulah makanya orang-orang asing itu ingin HTI itu bercokol di Indonesia. Dan mereka udah banyak banget Bang. Jutaan ada di Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi kemudian menganggap itu sebagai ormas terlarang, apa yang menjadi catatan Ibu DJ saat itu? Apakah artinya mengkonfirmasi iya wajar kalau ini dilarang? Dan sampai tahun berapa Ibu masih terlibat di sana, di grup itu maksudnya? Nah, di grup itu saya akhirnya menyadari bahwa ini kayaknya komunitas nggak benar juga gitu. Karena pas sedikit-sedikit
bicara makar, sedikit-sedikit bicara kudeta, sedikit-sedikit demo, sedikit-sedikit ini. Bahkan mereka menyebarkan selebaran-selebaran untuk menolak gereja lah, apalah. Ini menurut saya kayaknya, wah ini nggak beres ini. Akhirnya saya keluar di tahun 2011. 2011 saya udah keluar dari grup itu udah Berarti ada 5 tahun nggak Ibu bersama? dari 2006 Itu sampai ya, 2011, 5 tahun. cukup lama ya. Lama sekali, lama. Dan saya lumayan saya donatur saya di situ. Oh. Jadi kalau ada kegiatan apa demo ya saya donaturnya, makanya saya dirangkul bener sama mereka. Dan Bang tahu nggak, waktu saya mendukung Bapak Jokowi 2014 itu teman-teman saya yang ada di grup itu neror saya setiap hari, kamu bajingan, kamu dulu, kamu Oh. Karena mereka nggak mendukung siapa Bu waktu itu? Waktu 2014 itu Prabowo, Pak Prabowo, Hatta berarti ya. Hatta, iya. 2 periode mereka mendukung Pak. Karena PKS di situ. Karena ada PKS. Kan PKS itu partai yang mengakomodir mereka. HTI ini. HTI dan FPI. Yang berbahaya menurut Ibu HTI atau FPI Bu? Bagi kepentingan demokrasi kita, bagi kepentingan ideologi kita. Dua-duanya bahaya. Dua-duanya bahaya. Cuma kalau HTI ini lebih berbahaya dari FPI. Karena HTI ini kan mereka benar-benar pilihan orang-orang yang militan. Militan banget ini di HTI. Kalau FPI kan dia gerombolan preman-preman yang dipakein jubah. Oh, bedanya di situ. Bedanya di situ. Kalau HTI benar-benar militan, benar-benar muslim yang taat, yang militan, yang dicuci otaknya setiap hari, itu HTI. Kalau FPI ada keinginan juga negara khilafah nggak Bu? Ya sama. Sama juga. Karena orang HTI juga ada di FPI kan. Oh. Kan mereka dulu ada FUI namanya. Iya FUI ya. Ingat. Banyak Bang dulu ormas-ormas Islam itu mereka jadi satu. Nah, kalau kita lihat salah satu bahkan sebagian besar ya orang-orang yang terkait dengan ijazah palsu ini, ya kan, bahkan salah satu pengacara mereka itu kan jelas-jelas tuh orang HTI ya, Ahmad Kosinudin itu. Apakah mereka sekarang ini memang sedang memanfaatkan kendaraan ini lewat Roy Suryo sebenarnya? Iya. Bagaimana Iya. Ibu membacanya ini? Ketika Ibu paham bahwa HTI itu sejelek itu memang niatnya, artinya kan niat dia kan memang sudah bisa dianggap itu niat yang dari dirinya sendiri itu sudah ada niat makar. Iya kan? Iya. HTI itu kan begitu. Iya. Ingin merubah konstitusi, Betul. ingin merubah dasar negara Iya. menjadi negara Islam, kan begitu. Bahkan mengharamkan Pancasila. Ada semacam doktrin seperti Ada. itu Bu ya? Iya. Bendera haram, Pancasila haram, UUD 45 haram. Oh. Mengharamkan semuanya. Jadi kalau kalian masih hidup di negara yang masih berdasarkan Pancasila, benderanya merah putih, kalian murtad, haram kalian. Akhirnya berbondong-bondong orang mendukung PHT untuk merubah itu semua. Supaya nggak masuk neraka gitu Bang. Kan mereka doktrinnya nakut-nakutin neraka.